Hello guys, pecinta Avatar. Kayaknya tidak perlu diragukan kalau ada orang yang belum pernah melihat Avatar. Setidaknya ketika mereka masih kecil, pertama kali ditayangkan Nickelodeon pada tahun 2005. Tahukah Anda 5 hal yang terjadi setelah Aang mengalahkan Raja Api Ozai? Serial ini terdiri dari 3 sesi yang merupakan serial animasi terbaik mengingat demografi penontonnya yang melesat jauh dari target aslinya. Meskipun awalnya film Avatar ini kita tahu bersama bahwa ditujukan untuk anak-anak, namun ternyata Avatar The Last Airbender berhasil membawa beberapa tema yang cukup matang seperti rasisme, perang, pemberontakan, dan penyesalan. Bukan berarti tema-tema ini gak cocok untuk anak-anak, tapi memang jalan cerita Avatar The Last Airbender lebih cocok ditonton oleh remaja dan orang dewasa. Anda setuju atau tidak? Tulis di kolom komentar pendapat Anda. Setelah Aang dan tim Avatar beserta Zuko sebagai tambahan anggota terakhir berhasil mengakhiri perang 100 tahun dengan mengalahkan Raja Api Ozai dan pasukannya, bukan berarti kisah mereka berhenti di situ. Melalui berbagai novel yang mungkin teman-teman sudah baca atau lihat serial Avatar The Last Airbender, ada beberapa hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah perang 100 tahun. Di sini saya merangkum 5 hal. Apa saja? Yang pertama, Aang hampir mengakhiri hidup Zuko selama Harmony Restoration Movement. Setelah perang 100 tahun, kamu mungkin berpikir semua sudah berakhir. Padahal Zuko dan Aang masih punya tanggung jawab untuk mengembalikan keseimbangan dunia dengan mengembalikan para pengendali elemen ke negara asal masing-masing. Harmony Restoration Movement adalah gerakan untuk mengembalikan para koloni negara api di daerah jajahan Ozai ke negara api. Warga negara api yang sudah menetap lama di tanah kolonial memiliki perasaan yang campur aduk dan banyak yang keberatan untuk meninggalkan tanah kolonial karena sudah berkeluarga. Mereka enggan meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Saat berdiskusi, Zuko membuat Aang berjanji jika suatu saat ia berubah kejam seperti ayahnya, Aang harus menghabisinya saat itu juga. Mau tak mau, Aang menyanggupinya meski belum paham apa konsekuensinya. Akhirnya Zuko ada di negara api dan menjadi Raja Api, sementara Aang, Katara, dan Sokka berkeliling dunia untuk membantu warga negara api untuk perpindahan. Saat melihat rakyatnya kesulitan dan bahkan tak mau pindah karena sudah terlanjur mencintai tempat tinggal mereka, Zuko pun membatalkan rencana Harmony Restoration Movement dan tidak melanjutkan migrasi rakyatnya di daerah kolonial. Keputusan ini pun didengar Aang dan mereka hampir mengakhiri nyawa satu sama lain. Hampir terjadi pertempuran yang merenggut nyawa mereka. Namun setelah mengetahui bahwa Zuko adalah cicit dari Avatar Ruko, Aang merasa keputusannya untuk menghabisi Zuko tidaklah bijaksana. Karena bagaimanapun Avatar Ruko adalah masa lalunya, sehingga itu membuat Zuko adalah bagian dari keluarganya. Aang pun akhirnya memisah daerah tersebut dengan pengendalian buminya, dan daerah tersebut dikenal sebagai Republic City, tempat Tenzin tinggal dan melatih Korra nantinya. Keputusan itu dibuat Aang setelah mendengar penjelasan Katara yang melihat percampuran budaya tersebut, seperti masa depan mereka, masa depan Katara, dan Aang sendiri yang merupakan dua pengendali elemen yang berbeda. Hal yang kedua, yaitu Top mendirikan The Beifong Metal Academy, sekolah untuk melatih para avatar pengendali logam. Aang bertemu dengan Top saat ia sedang membutuhkan guru pengendali bumi di serial Avatar The Last Airbender. Kebetulan Top sendiri memang pengendali bumi terbaik yang pernah ada, meskipun ia buta. Wah, walaupun buta, dia merupakan pengendali terbaik. Bayangin aja kalau dia tidak buta.
Bahkan Topun mampu menciptakan teknik pengendalian bumi yang baru, yaitu pengendalian logam. Setelah perang 100 tahun, Top membuka The Beifong Metal Academy di kota kerajaan bumi, Yudao, untuk memberikan kesempatan kepada semua pengendali bumi potensial yang mampu mewarisi ilmunya. Yang ketiga, akhirnya Suko menemukan ibunya. Apa yang terjadi pada ibu Suko adalah salah satu fenomena paling penting dan tidak dijelaskan lengkap dalam serial Avatar The Last Airbender. Meski begitu, kelanjutan kisah Suko dalam menemukan sang ibu dijelaskan dalam trilogi novel grafis berjudul The Search. Teman-teman mungkin sudah baca novel ini. Singkat cerita, ibu Suko Ursa ternyata tak mengingat apapun yang terjadi karena memori dan wajahnya diambil oleh Mother of Face agar Ursa bisa bersatu dengan Ikem setelah ia dibuang dari kerajaan api oleh suami sendirinya Osai. Dengan wajah dan identitas baru, Ursa yang kemudian berganti nama menjadi Noriko pun menikahi kekasih lamanya Ikem yang juga sudah berganti identitas menjadi Norem. Mereka berdua ternyata memiliki anak yang bernama Ki. Setelah ingatan dan wajahnya dikembalikan oleh Mother of Face, Ursa dan keluarga barunya diajak Suko untuk kembali pulang ke negara api, dan akhir ending mereka pun hidup bahagia. Yang keempat, pria kubis menjadi kaya raya dan mendirikan Chebe Corp. Pria kubis adalah salah satu lelucon terlucu dari serial Avatar The Last Airbender. Muncul di tempat-tempat yang paling tak terduga dan sering dalam situasi tegang dan serius. Ia cukup memberikan hiburan yang menyenangkan di tengah-tengah jalan cerita yang menegangkan. Teman-teman pasti masih ingat beberapa cerita-ceritanya yang cukup menggelikan. Pria ini selalu mendapat kemalangan dan dagangan kubisnya selalu hancur dalam perkelahian. Setelah perang 100 tahun, ternyata pria ini menjadi kaya raya karena usahanya dan mendirikan perusahaan bernama Chebe Corp. Saingan future industri. Sebenarnya pria ini adalah orang yang baik, tapi lagi-lagi apes. Ia dijebak Hiroshi Sato, ayah Asami, kepala future industri yang membuatnya seolah-olah memiliki gudang persenjataan Equalis. Dan yang kelima, terbentuknya New Osai Society. Pihak yang kalah dalam peperangan tidak sepenuhnya akan menghilang dari sejarah dan peradaban. Masih ada hal-hal yang tersisa. Hal ini memang ada di dunia nyata dan di dunia Avatar. Setelah Aang menghilangkan kemampuan pengendalian api Osai dalam perkelahian paling intens di serial Avatar The Last Airbender, dukungan warga negara api terhadap Osai tak serta-merta menghilang begitu saja. Bahkan kelompok orang ini membentuk organisasi baru bernama New Osai Society yang terdiri dari sekelompok pemberontak yang masih setia pada Osai. Bukan Suko yang menjadi raja negara api. Gerakan kudeta ini, kudeta, diprakasai oleh Ukano. Dulu adalah gubernur dari kota New Osai. Sebelumnya kita tahu bernama Omasu, yang juga merupakan ayah Mai, mantan pacarnya Suko. Tak hanya itu, Asula pun ternyata juga menjadi anggota bagian dari organisasi ini dan masih sama gilanya dalam menginginkan tahta kerajaan negara api. Semua hal di atas bisa kamu baca dalam rangkaian novel grafis Avatar The Last Airbender yang terbit setelah serial animasinya keluar. Ayo buruan cari, buruan beli, atau cari di Google. Demikianlah 5 kisah setelah perang Aang mengalahkan Raja Api Osai. Nantikan cerita selanjutnya, hal-hal yang tak terduga setelah Aang mengalahkan Raja Api. Tulis kolom komentar, teman-teman, hal apa yang ingin Anda ketahui tentang Avatar setelah Aang mengalahkan Raja Api Osai. Thanks for watching and
please share, subscribe, and like this channel.